Goreng. Oke. Sudah sholat duha semuanya? Alhamdulillah sudah, Umi. Alhamdulillah. So, today we will continue our lesson. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Today's lesson is reading and writing. Hari ini kita belajar tentang baca dan tulis. Nah, minggu kemarin sudah kita mempelajari tentang huruf kapital dan awalan di. Nah, masih ingat nggak kira huruf kapital itu dipakai untuk apa aja? Di depan awal kalimat. Awal kalimat. Orang, nama tempat. Nama tempat itu khususnya negara, kota, kecamatan, itu pakainya huruf besar semua ya. Nama orang. Terus awal kalimat. Ketika kita mau nulis, huruf awalnya itu pasti huruf kapital. Setelah tanda titik, itu juga pakai tapi Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Nah, kalau awalan di yang dipisah digunakan untuk apa? Awalan di. Apa, Faiza? Di spasi tempat. Oke, di spasi pakai tempat. Nah, kalau kita menyatakan nama tempat di rumah, di sekolah, di jalan, di mana lagi? Di bank, itu pasti dipisah. Kalau di yang nggak dipisah digunakan untuk apa? Misalnya seperti Kata kerja. Ya, dia nggak pisah itu digunakan untuk kata kerja. Contohnya Waalaikumsalam, ditulis, dibaca, itu nggak dipisah ya, dinya ya, dinya digabung. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kalimat dan paragraf. Ada yang tahu nggak sih kalimat itu apa? kalimat dan paragraf. Jadi dari subjek. Terdiri dari subjek, objek, dan predikat. Oke, kalau paragraf? Terdiri dari beberapa kalimat. Terdiri dari beberapa kalimat. Betul banget nih ya. Atau kita bisa artikan kalimat itu adalah kumpulan kata yang memiliki makna dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki makna dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, apa bacanya contohnya? Rani pergi ke pasar. Rani pergi ke pasar. Titik. Dia ini adalah kalimat. Ada subjeknya. Di sini posisi subjek adalah si Rani. Subjek. Objeknya itu walaupun dia nggak SPK, walaupun dia nggak subjek, objek, predikat, dia bisa subjek, predikat, dan objek. Nah, di sini pergi ke kemana? Pasar. Pergi ke pasar. Nah, objeknya itu pasar. Kalau paragraf, coba Umi mau Almira baca nak pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Oke, good job. Thank you, Almira. Jadi paragraf adalah suatu rangkaian kalimat. Jadi dia terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama
satu sama lain. Contohnya paragraf itu seperti apa sih? Kita lihat di sini. Ada contoh paragraf. Coba kalimat yang pertama, Umi Rizka mau. Siapa ya ini yang Umi Rizka bacain ya namanya? Diananda. Diananda. Assalamualaikum Diananda. Waalaikumsalam Umi. Oke, Diananda baca kalimat yang pertama ya. Sampai titik, dari komodo sampai titik. Coba dibaca sama Diananda. Komodo merupakan hewan langka. Dia melindungi. Yang dilindungi. Oke, komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Terima kasih, Diananda. Sama-sama Umi. Oke, selanjutnya kalimat yang kedua akan dibacakan oleh Daka. Ardaka dulu, yuk. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat. Kemudian? Catat. Itu kan belum titik. Baru koma. Dilanjut. Per 2017. Tercatat. Catat. Berapa itu? 2008 Ra. 80 Komodo di Taman Nasional. kemudian di Taman Nasional Komodo. Oke, selanjutnya Ardeka. Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam Komodo kadal dalam daftar hewan dilindungi karena jumlahnya sedikit. Oke, terima kasih Ardeka. Sekarang selanjutnya Fadlur Rahman. Mana Mi? Ayo, nggak nyimak ya. Yang terakhir, kalimat yang terakhir. Penyebab. Penyebab, ya. Penyebab. Penyebab. Langkahnya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari makin tercemar. Oke, terima kasih Fadlur Rahman. Nah, jadi ini adalah contoh paragraf. Dia terdiri dari beberapa kalimat. Coba dihitung ada berapa kalimat yang ada di paragraf ini. Hitung titiknya aja. Jadi kalau titiknya 4, oke, good job. Jadi ada 4 kalimat dalam satu paragraf ini yang Umi Rizka tunjukkan ya. Nah, ini adalah contoh paragraf. Dia terdiri dari beberapa kalimat. Terima kasih yang sudah membacanya. Nanti kita akan acak lagi yang lain ya.
Nah, di dalam paragraf atau kalimat itu pasti ada yang namanya tanda baca. Jadi kita akan mengenal tentang tanda baca. Tanda baca itu ada apa aja sih? Tanda titik, koma, tanda tanya, Titik, koma, tanda tanya, tanda seru. tanda seru. Oke. Nah, jadi tanda baca ini ada fungsinya. Fungsinya atau kegunaan tanda baca ini ada 3. Yang pertama yaitu, ada yang tahu nggak untuk apa? Mengatur jeda. Jadi kalau misalnya teman-teman baca nih ya, nggak ada jedanya. Komodo merupakan suatu hewan yang dilindungi karena merupakan habitatnya yang sangat sedikit. Kalau kayak gitu capek nggak bacanya? Capek dong. Fungsinya tanda baca ini untuk mengatur jeda. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi karena habitatnya yang tercemar. Titik. Nah, di situ mengatur jeda dianya. Kemudian yang kedua mengatur intonasi. Tahu nggak intonasi apa? Tahu Mi. Intonasi itu panjang, tinggi rendahnya cara kita berbicara, tinggi rendahnya suara kita. Jadi ada saatnya kita bertanya dengan kita pakai tanda seru dan pakai tanda tanya, itu intonasinya atau nada bicaranya itu pasti berbeda. Contohnya gini, apakah kamu sudah makan, Aisyah? Nah, apakah kamu sudah makan, Aisyah? Aisyah, nadanya agak tinggi habis itu ke rendah. Apakah kamu sudah makan, Aisyah? Nah, kalau misalnya pakai tanda seru, silakan makan, Aisyah. Nah, beda kan? Itu yang namanya fungsi tanda baca untuk mengatur intonasi atau tinggi rendahnya suara kita saat berbicara. Membaca. Yang ketiga itu adalah memberi penegasan. Nah, fungsi tanda baca yang ketiga yaitu memberi penegasan. Jika titik dia harus berhenti, jika koma dia jedanya hanya sebentar kemudian dilanjut. Kalau tanda seru dia itu tuh berarti kalimat perintah. Kalau tanda tanya dia berarti kalimat tanya. Oke ya, ini adalah fungsi tanda baca. Nah, tanda baca itu yang biasanya kita temui itu ada 4. Ada apa aja di sini? Seru. Ada titik, koma, tanda seru. Ini termasuk ke dalam jenis-jenis tanda baca. Tuh. Udah paham ya tanda baca titik itu yang mana, koma itu yang mana, tanda tanya itu yang mana, tanda seru itu yang mana, udah paham ya? Selanjutnya ada contoh percakapan antara Pak RT dan Pak Burhan. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Yang jadi Pak RT-nya Hanum. Yang jadi yang jadi Pak Burhannya itu Asyifa. Asyifa tadi sudah belum ya? Belum ya? Oke, Asyifa dan Hanum. Siap? Siap, Umi. Oke, yuk. Asyifa itu Pak Burhan dan Hanum itu Pak RT. Silahkan dimulai. Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, mari Pak, silakan masuk. Tumben Bapak datang ke rumah saya. Ada perlu apa ya? Begini Pak Burhan, saya ingin mengajak para warga untuk mengikuti kerja bakti besok.
Kebetulan saya sudah membuat surat pemberitahuannya. Dan di sini saya mohon bantuan dari Pak Burhan untuk membagikan surat-surat ini ke tiap warga yang ada. Bagaimana, Pak? Baiklah, nanti akan saya bagikan surat-surat itu ke para warga. Oke, terima kasih Asyifa dan Hanum. Masya Allah, ini tanda bacanya udah bener semua loh Asyifa sama Hanum. Kasih tepuk tangan dulu yuk. Keren banget tanda bacanya itu udah bener semua. Kayak tadi si Asyifa bilang, Pak RT, dia berhenti. Mari Pak, silakan masuk. Dia pakai tanda seru. Bener banget itu nadanya. Kemudian dia bertanya, tumben Pak datang ke rumah saya, ada perlu apa ya? Titiknya digunakan, tanda tanyanya juga digunakan. Itu udah keren banget. Dan tadi Hanum juga pas baca punya bagian Pak RT, di bagian begini Pak Burhan, komanya dia dipakai. Dia berhenti sejenak, kemudian saya itu ingin mengajak para warga untuk mengikuti kerja bakti besok. Titiknya digunakan. Masya Allah, keren banget Asyifa sama Hanum. Terima kasih ya. Sama-sama, Mi. Kita cari lagi yang sekarang, yang boys. Oke, siapa ya? Abian? Mi. Oke, Abian dan Danis Arya. Siap? Danis siap? Oke, Rasyad? Rasyad? Danis ya, Mi. Oh ya, oke Danis, yuk sudah ada. Danis jadi Pak RT, Abian jadi Pak Burhan. Yuk, silahkan. Yang mana, Mi? Kenapa sayang? Yang mana, Mi? Ayo yang mana? Terus Yang ada di layarnya. Kan itu ada percakapan antara Pak RT dan Pak Burhan. Nah, yang jadi Pak RT itu Abian, yang jadi Pak Burhan itu Danis. yang paling atas, Mi. Iya, nak, benar. Yuk. Silakan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Danis lanjutkan. Mari Pak, silakan masuk. Tumben Bapak datang ke rumah saya. Ada perlu apa ya? Oke. Aduh gini Pak Burhan, saya itu ingin mengajak para warga untuk mengikuti kerja bakti besok. Kebetulan saya sudah membuat surat pemberitahuannya dan di sini saya mohon bantuan dari Pak Burhan untuk membagikan surat-surat ini ke tiap warga yang ada. Bagaimana Pak? Baiklah, nanti akan saya bagikan surat-surat itu ke para warga. Oke, good job. Terima kasih Abian dan Danis. Sama Wi. Oke, nanti yang belum kebagian masih ada kalimat-kalimat lagi ya, masih ada paragraf lagi. Nanti yang belum sabar, akan Umi Rizka gilir kok bagiannya. Ini adalah tadi salah satu contoh percakapan yang menggunakan banyak tanda baca. Contohnya ada tanda tanya, ada tanda seru, ada titik, dan ada koma. Dan alhamdulillah sejauh ini yang membacanya bagus-bagus semua. Tanda bacanya juga sudah dipakai semua. Memang harus banyak berlatih ya. Jadi ketika membacakan sesuatu di depan kelas, teman-teman sudah nggak ragu lagi. Kalau titik itu bagaimana, tanda tanya itu bagaimana, kalau bertemu tanda seru itu bagaimana nadanya, kalau bertemu koma itu harus bagaimana. Oke, selanjutnya.
Ada yang mau tanyain nggak sampai sini tentang tanda baca atau kalimat dan paragrafnya? Jelas Umi. Oh, jelas. Clear ya. Insya Allah jelas Umi. Next ya kita ya. Next. Next. Oke. Ini juga ada contoh paragrafnya, tadi itu kan percakapan dengan tanda baca. Sekarang ini ada paragraf dengan tanda baca. Ada tanda seru, ada ada koma, ada titik, ada tanda tanya. Nah, kita akan meminta siapa lagi ya yang belum? Bibi ya, Bibi ya. Umi. Oke, Bibi, yuk silakan dibaca sampai titik yang kedua. 2 kalimat berarti. 2 kalimat. Oke. Di masa pandemi ini, aku tidak pernah berpergian jauh. Ayah dan ibuku pun saat akan pergi bekerja selalu memakai masker. Oke, terima kasih. Setelah mereka Cukup nak, sudah 2. Terima kasih ya Bibi. Bibi juga sudah memakai tanda titik dan komanya dengan baik. Selanjutnya ada Olivia. Oke, Olivia lanjutkan bacaannya Bibi. Bibi tadi sudah kedua kalimat, berarti Olivia yang ketiga, mohon maaf, kalimat ketiga. Silakan. Ibuku pun saat akan pergi bekerja selalu memakai masker. Setelah mereka pulang bekerja, ayo lebuk coret. Setelah mereka pulang bekerja, Ayo lo buku coret ibu. kenapa nak? Kok siapa yang Pak Burhan? Oke, mungkin Olivia sinyalnya ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan ke Faiza. Terima kasih Olivia. Faiza, siap? Siap, Miss. Oke. Siap, Umi. Faiza tolong baca dari setelah dan pokoknya sampai 2 kalimat ya, Nak. 2 kalimat Faiza bacanya. Setelah. Dimulai dari setelah. Oke? Oke, Mi. Oke. Oke. Silakan Faiza. Setelah mereka pulang kerja, mereka langsung mandi dan mencuci pakaian yang digunakan selama bekerja. Hal ini dilakukan agar terhindar dari virus yang menempel di baju, di tubuh dan baju orang tuaku. Oke, terima kasih Faiza. Faiza juga bacanya pakai nada keren banget loh. Dia pakai nada storytelling. Faiza ini kalau disuruh storytelling pasti bagus banget ini. Oke, terima kasih Faiza. Sama-sama, Umi. Oke, selanjutnya Al-Rafi? Belum kan? Oke, Al-Rafi silakan dilanjutkan bacaannya Faiza. Kenapa? Min. Al-Rafi, assalamualaikum. Silakan Oke, yuk Al-Rafi silakan dibaca dari bagian bagaimana. Kak, iya? Oke. Apakah kalian menjalankan Yuk, silakan Al-Rafi dibaca yuk. perbuatan? Kamu bacanya berapa? Kamu dulu. Udah 2. No, kamu udah 2, aku 16. Assalamualaikum Al-Rafi. Ya, lukisan mulu. Aku mau ngecas. Waalaikumsalam, Mame. Oke, ayo nak silakan dibaca nak. Kamu nanti gambarnya nggak kelihatan. Kenapa nak? Gambarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak muncul gitu ya di HP-nya ya? Ya. Iya.
Oh, gitu. Apa lagi yang nggak muncul ininya di layarnya ya? Muncul Umi. Muncul ya? Adek bilang Oke, ya udah. nggak muncul Mi. Nanti Raffi kita coba di line Ya, ini Olive ya. juga enggak. Punya siapa? Olive, ya Olive juga enggak muncul, Umi. Oh, nggak muncul juga. Oke, ya udah, nggak apa-apa ya nggak muncul. Kita coba nanti di lain waktu ya. Selanjutnya, Alvan. Umi. Oke, assalamualaikum Alvan. Alvan coba baca bagaimananya nih, di bagian bagaimana dengan kalian itu ya. Silakan dibaca. Oke. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih sering bepergian jauh? Jika iya, apakah kalian menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan? Ceritakan kepadaku yang tentang keseharianmu di masa pandemi ini. Oke, alhamdulillah Alvan sudah lancar ya bacanya ya. Tapi memang Alvan masih satu nada, dianya masih sama antara awal kalimat dengan akhir kalimat. Oke, nggak apa-apa, sering berlatih ya Alvan untuk membaca titik, bagaimana membaca jika ketemu titik, bagaimana membaca jika bertemu tanda tanya, koma, dan maupun tanda seru. Oke? Alvan udah bagus kok, udah lancar bacanya. Terima kasih Alvan. Oke, setelah Alvan kita ke siapa lagi ya? Siapa lagi yang belum? Rasyad ya? Rasyad. Oke, Rasyad silahkan nak, di bagian sama kayak Alvan tadi, bagaimana, dari bagaimana? Gambar ada Umi. Oh, Rasyad juga belum ada. Emang yang di layar Rasyad adanya apa nak? Udah ada Umi. Nggak ada apa-apa ya? Oke. Udah ada Umi. Udah ada? Oke, yuk silakan dibaca dari bagian bagaimana. Setelah titik ada kata bagaimana. Nah, coba Rasyad baca. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih sering bepergian jauh? Jika iya, apakah kalian menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan? Ceritakan kepadaku tentang keseharianmu di pandemi ini. Oke, terima kasih Rasyad. Rasyad juga alhamdulillah sudah ini. Sufia belum ya nak ya? Belum Umi. Belum ya? Oke, Sufia. Sama aja coba di bagian bagaimana. Bagaimana dengan kalian? Oke. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih sering bepergian jauh? Oke. Jika iya, apakah kalian menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan? Ceritakan kepadaku ya tentang keseharianmu di masa pandemi ini. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah semua hari ini. Dan alhamdulillah semuanya lancar ya bacanya. Keren-keren banget. Tadi juga Faiza pakai nada. Siapa? Oh, Balkis, mohon maaf sayang. Oh iya. Balkis coba baca 3 kalimat yang atas dari di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, aku tidak pernah berpergian jauh. Ayah dan ibuku pun saat akan bekerja selalu memakai masker. Setelah mereka pulang bekerja, mereka langsung mandi dan mencuci pakaian yang digunakan selama bekerja. Oke, alhamdulillah Balkis juga lancar. Maaf ya Balkis ya. Ya, Umi. Nah, keren-keren semua alhamdulillah hari ini bacanya. Berarti sudah paham kegunaan antara titik
titik, tanda baca, tanda tanya, tanda seru, atau koma. Nah, kemudian tugas hari ini adalah buat satu paragraf, boleh berapa kalimat, mau 3, mau 4, itu boleh berapa aja kalimatnya, yang penting buat satu paragraf yang mengandung 4 tanda baca yang sudah dipelajari. Nah, contohnya teman-teman boleh kalau memperkenalkan diri juga boleh. Nama saya adalah Rizka Firdiana, saya adalah murid SD Islam Atamam. Bagaimana denganmu? Siapakah namamu? Mari kita kenalan. Itu juga termasuk satu paragraf ya. Atau menceritakan tentang kegiatan teman-teman di rumah semua saat pandemi boleh. Atau menceritakan pengalaman ketika teman-teman pergi bersama keluarga sebelum corona, itu juga boleh. Terserah mau buat apa aja. Yang penting satu paragraf. Menceritakan film kesukaan atau menceritakan hero kesukaan itu juga boleh, atau hewan kesukaan. Yang penting oke, boleh pakai harus pakai 4 tanda baca. Ada titik, ada tanda tanya, ada koma, ada tanda kemudian difotokan, terus dibaca. Nah, dibacanya itu pakai pesan suara aja. Oke? Umi boleh video nggak? Oh boleh, mau video juga boleh. Itu lebih bagus banget. Oke. Ini tugas baca tulisnya. Apa sayang? Udah? Ada yang mau tanya lagi? Nggak, oke. Clear ya? Enough? Yes. Enough ya? Oke. Thank you very much for today, guys. Nah, thank you very much for today. Kita foto dulu yuk sebelum ditutup yuk. Ya, udah kalau males, soalnya ini bakal jadi bukti pembelajaran kita loh. Udah buat dinas. Kita foto dulu yuk. Semuanya kasih gaya yang paling bagus. Siap ya? 1, 2, 3. Oh, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you very much. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doanya? Siapa? Faiza sudah pernah. Bibi sudah pernah. Bibi sudah pernah belum? Umi. Ya. Almira. Oke, ya udah Almira yuk yang pimpin yuk. Mari teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Lebih dulu. Yuk, kita semuanya angkat tangannya, kita doa yuk. A'udzubillah. Wal asr inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Almira. Terima kasih semuanya. Nanti tugasnya bakal Umi share di grup, jadi stay tune semuanya ya. Selamat belajar untuk hari ini. Semoga sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi, dan minum susu ya, oke? Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau Umi Rizka ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye.